Ibu tugasnya jurnalnya beda-beda, nggak apa-apa. Oke, untuk tugas ada perubahan ya tugasnya. Dalam artian pertanyaan yang tadi tolong jangan digunakan. Jadi tugas kalian, pengumpulannya juga tenang aja. Pengumpulannya akan saya tambah waktunya. Jadi untuk tugasnya itu adalah sebentar. Oke, setiap siswa mencari artikel ilmiah. Terserah artikel ilmiahnya mau bentuknya jurnal, mau bentuknya skripsi, itu apapun ya. Mau skripsi, mau jurnal, tesis, disertasi itu sama saja. Lalu boleh jurnalnya beda-beda nggak Bu? Boleh, silahkan. Nah, lalu setelah itu, setelah kalian nyari jurnal, kalian lihat rumusan masalahnya apa? Atau pertanyaan penelitiannya itu apa? Nah, kalau sudah ketemu, tentukan. Kalian buat atau kalian tentukan hipotesis deskriptifnya apa, hipotesis hipotesis deskriptifnya apa, hipotesis komparatifnya apa, dan hipotesis asosiatifnya apa. Oke? Untuk pengerjaan tugasnya itu gimana? Kalau kalian mau pengerjaan tugasnya, silahkan kalian upload di Edmodo. Nanti kan di Edmodo kalian bisa langsung upload ya. Kalian tulis tangan, lalu kalian foto, silahkan. Mau kalian ketik, lalu kalian kirim dalam bentuk file Word, PDF, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalian itu saya ada yang ketawa. Wah. Makanya saya bilang mikrofonnya tolong di-mute biar saya nggak tahu. Kamu juga ketawa yuk, kedengeran. Oke, jadi nanti kalian mengumpulkannya melalui akun kalian masing-masing sendiri ya. Jadi itu nggak berkelompok, itu individu tugasnya. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak paham Bu gimana bedain hipotesis. Jadi gini, gampangnya kalau yang tadi saya sebutkan itu kan ada hipotesis kerja, ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Itu jelas hipotesis penelitian itu dan hipotesis statistik itu adalah istilah. Nah, nanti yang kalian gunakan untuk ketika kalian di statistika inferensial itu lebih banyak kalian berkutat di hipotesis kerja atau hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif atau HA. Nah, jadi kalau untuk hipotesis statistik dan penelitian itu hanya istilahnya saja. Tenang aja, bagi yang nggak ada suaranya, coba kalian pakai headset, atau kalau nggak bisa pakai headset, lebih digedein lagi suaranya. Kalau enggak, ya nanti, ini saya record kok, jadi nanti akan saya, akan saya share lagi juga. Oke. Nah, bedain hipotesis. Oke. Jadi kalau kalian nggak usah bingung antara hipotesis. Jadi yang harus saya pakai di statistika itu apa, Bu? Hipotesis penelitian, hipotesis statistik, hipotesis kerja, atau hipotesis alternatif, H0, H1, atau HA gitu kan. Nah, nggak usah bingung. Kalau hipotesis penelitian dan statistik, itu intinya hanya membedakan kalau hipotesis statistik itu adalah kita melihat apakah ada perbedaan antara ukuran sampel dengan ukuran populasi. Karena apa? Karena kan sampel itu harus mewakili populasi. Jadi ketika kita membuat hipotesis, itu adalah hipotesisnya itu bisa mengakomodasi sampel tersebut mewakili populasi. Nah, untuk hipotesis penelitian seperti apa? Hipotesis penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi ketika kalian di artikel ilmiah, itu kan ada yang namanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itulah yang nanti kalian buat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesis hanya dua, H0 dan HA. Lalu hipotesis kerja apa? Hipotesis kerja itu sama dengan H0. Dan hipotesis alternatif itu sama dengan HA atau H1. Kita lebih banyak bilangnya HA ya, H0 dan HA. Nah, nanti dari pertanyaan penelitian
dari pertanyaan penelitian, itu kalian buat H0-nya. Contohnya seperti ini. Ada contoh adalah, anggap saya punya penelitian judulnya gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Ada pertanyaan, bagaimanakah hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti hipotesis yang kalian buat adalah hipotesis asosiatif. Jadi cara membedakan antara itu hipotesis deskriptif, asosiatif, dan juga komparatif adalah kalau hipotesis deskriptif itu langsung ada nilainya. Oke, dia ada nilainya. Kalau hipotesis komparatif itu membedakan antara sampel A dan sampel B, tapi satu variabel. Dalam satu variabel kalian membedakan sampel A dan sampel B. Kalau seandainya hipotesis asosiatif itu adalah kalian variabelnya berbeda. Otomatis karena variabelnya berbeda, sampelnya pun juga akan berbeda. Oke. Nah, tadi kan ada penelitian tentang hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Nah, kalau hubungan itu berarti kita sudah membuatnya hipotesis asosiatif, ya. Karena apa? Karena H0 adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja. Kalimat itu dibuatnya di mana? Kalimat itu kan dari pertanyaan. Pertanyaannya kan bagaimanakah hubungan antara hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja. H0-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan kinerja. Terus HA-nya gimana, Bu? HA-nya itu adalah HA-nya kalian tinggal balik. Kalau H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan, maka HA-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada dua variabel, dalam pertanyaan itu ada dua variabel, itu berarti asosiatif. Dia melihat pengaruh atau hubungan. Kalau dalam pertanyaan itu membandingkan atau membedakan, dan variabelnya hanya satu, itu berarti komparatif. Kalau seandainya dia itu hipotesisnya munculnya bagaimana rata-rata, berapa jumlah jam kerja, itu berarti deskriptif. Oke? Nah, maksudnya yang satu pihak sama dua pihak gimana, Bu? Nah, itu nggak jadi tugas kalian ya nanti ya. Yang satu pihak, dua pihak nggak jadi tugas kalian ya. Jadi tugas kalian yang tadi saya bilang bahwa tugas kalian hanya mencari artikel ilmiah. Nanti saya perbarui tugasnya dan juga saya perbarui waktu pengumpulannya ya. Tenang aja. Tapi tetap hari ini. Oke. Untuk pihak satu, pihak dua, coba saya contoh. Sebentar ya, sabar ya kalau diundurnya. Oke. Ya, yang nggak nanya di mute ya suaranya, biar nggak rame. Ini nanti yang akan kalian pelajari di statistika inferensia di UAS. Jadi pihak 1 dan pihak 2 itu maksudnya gimana? Kalau pihak 1 berarti gambarnya akan seperti ini. Yang di atas. Nah, ini namanya pihak 1. Pengambilan keputusannya ada dua pihak. Kalau dia nilainya ada di sini, berarti dia tolak H0. Dia tolak H0. Nah, kalau dua pihak gimana? Batasnya ada dua kalau dua pihak. Kanan dan kiri. Nah, yang di sini, ini adalah area tolak H0. Tuh. Bu, kita tahu dia tolak H0 atau terima H0 gimana?
Nanti kalian akan menguji setelah kalian menentukan variabel, kalian mengumpulkan data, itu kan nanti diuji secara statistika. Apakah menggunakan korelasi, ataukah menggunakan regresi, ya kan? Nah, nanti hasil ujinya itu kan keluar output SPSS. Di situ nanti kalian bisa menentukan apakah dia tolak H0 atau terima H0. Tapi tolong diperhatikan bahwa ketika dia tolak H0 atau terima H0, kalau dia tolak H0, itu bukan berarti salah. Ya, bukan berarti salah. Cuman adalah ketika kita membuat suatu pertanyaan penelitian, itu kan kemungkinannya ada 3. Yang pertama, sesuai dengan fakta, sesuai dengan teori. Yang kedua, sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan teori. Yang ketiga, tidak sesuai dengan teori dan juga tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu bukan salah, bukan penelitian kalian yang salah, tapi tetap harus dibahas. Kalau seandainya faktanya sesuai, tapi teorinya nggak sesuai, jadi kalian harus membahas, kira-kira kenapa ya kok saya tidak sesuai dengan teori? Apakah memang data saya yang berbeda, atau ada keadaan-keadaan yang mempengaruhi dia tidak sesuai dengan teori? Bisa jadi nggak sesuai fakta, tapi sesuai dengan teori. Kok bisa beda ya fakta dan teorinya? Nah, itu akan dibahas di pembahasan. Tapi bukan berarti penelitian kalian salah, tidak salah. Nah, itu. Lalu menyebutkan 75% semangat kerja itu dari mana? Itu dari contoh, Mbak. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau statistika deskriptif itu gini, kalau seandainya kalian bilang berapakah rata-rata nilai ujian matematik atau nilai ujian statistika mahasiswa agribisnis UTM. Nah, lalu kalian membuat hipotesis, H0-nya adalah nilai rata-rata ujian statistika mahasiswa UTM, mahasiswa program studi agribisnis UTM adalah 85. Ya, itu H0-nya. HA-nya bagaimana? Oh, HA-nya berarti kebalikannya. Kalau sama dengan 85 berarti HA-nya tidak sama dengan 85. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, tidak sama dengan 85. Lalu, udah nih, kita ujian. Nah, ketika ujian, lalu kalian nilai ternyata, oh, kalian hitung rata-ratanya itu tidak sama dengan 85. Lebih tinggi lah, anggap saja lebih tinggi atau lebih rendah ya. Semoga tidak lebih rendah ya. Lebih tinggi semuanya. Nah, berarti nanti itu maksudnya kalau H0-nya sama dengan 85, HA-nya tidak sama dengan 85, lalu kalian uji ternyata rata-ratanya tidak sama dengan 85, otomatis kan HA-nya yang diterima, ya kan? Nah, itu berarti bukan berarti penelitian kalian salah, gitu loh. Jadi maksudnya adalah, oh berarti secara di lapang kemampuannya lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Jadi tidak sama dengan 85, dia lebih tinggi. Nah, jadi angka-angka 75%, lalu angka-angka 85 itu pure dari peneliti. Mungkin melihat dari sejarah ataupun teori yang mempengaruhi. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan tugas ataupun dengan tadi hipotesis. Hipotesis itu buat sendiri. Oh iya, hipotesis kita buat sendiri. Ada yang memang, biasanya kalau deskripsi, itu deskripsi ada yang mencantumkan hipotesis, ada juga yang tidak. Tapi kalau di jurnal, itu lebih banyak yang tidak mencantumkan hipotesis. Jarang sekali jurnal mencantumkan hipotesis. Nah, kalau dapat jurnal yang sudah tertera itu boleh langsung ditulis. Oh, boleh, tenang aja. Berarti bejo ya kalian. Beruntung sekali kalian dapat jurnal yang langsung ada hipotesisnya. Bu, saya mau nyari yang ada hipotesisnya. Oke, silahkan. Nah, kalau dalam satu jurnal itu bisa punya hipotesis yang lebih dari satu. Oh ya, boleh. Jadi, banyaknya hipotesis. Tapi gini ya, deskriptif, asosiatif, dan komparatif itu tidak saling berhubungan. Jadi tidak berhubungan. Mereka adalah hipotesis yang berbeda. Jadi jangan pernah disangkut pautkan kalau dia deskriptif berarti berhubungan dengan asosiatif, tidak, ya. Itu hipotesis yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian pengen tahu berapa banyak hipotesis yang harus saya buat, kalian lihat jumlah pertanyaannya. Gitu. Kalau seandainya di penelitian itu ada dua pertanyaan, berarti hipotesisnya ada 2, Mbak. Kalau ada satu pertanyaan, berarti hipotesisnya hanya ada 1.
Gitu ya. Ya kalau seandainya apakah bisa lebih dari bisa? Jadi contohnya dalam satu penelitian dia ada 3 pertanyaan, ternyata 3 pertanyaannya itu adalah yang pertanyaan pertama dia hipotesis deskriptif. Pertanyaan yang kedua ternyata dia hipotesis komparatif. Pertanyaan yang ketiga ternyata dia hipotesis asosiatif. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, semisal jurnal nggak ada rumusan masalahnya gimana, tapi ada di deskripsi dan abstraknya. Boleh, silahkan. Kalau kalian lihat bahwa, Bu, nggak ada, Bu. Sebenarnya ada, Mbak. Paling gampang kalian melihatnya di mana? Kalau tidak ada rumusan masalah, silahkan kalian lihat di tujuan. Kalau rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, tujuan itu dalam bentuk pernyataan. Nah, kalau kalian buat pertanyaan, tujuan dan rumusan masalah itu sebenarnya sama. Jadi kalian bisa membuat hipotesis dari tujuan. H0-nya apa, HA-nya apa. Lalu hipotesisnya 3 tapi tidak ada rumusan masalahnya, Bu. Hipotesisnya 3 nggak ada rumusan masalah. Ya nggak apa-apa, coba aja nanti dilihat ya. Tapi biasanya mereka membuat hipotesis itu pasti akan ada rumusan masalahnya. Tapi memang di jurnal jarang sekali ada yang mencantumkan rumusan masalah. Tuh, saya ini. Kok saya malah ke... Oke, ini ya. Ini maksud saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Oke, nanti tugasnya akan saya perbarui, terus deadline-nya pun juga akan saya perbarui. Untuk jurnalnya diupload juga atau tulis judulnya aja? Tulis judulnya aja ya, Mbak ya. Tulis judulnya, lalu kalian tulis rumusan masalahnya apa. Kalau nggak ada rumusan masalahnya, silahkan ditulis tujuannya saja, nggak apa-apa. Oke, jadi ditulis rumusan masalah. Kalau tidak ada rumusan masalah, silahkan tulis tujuannya. Nah, nanti kalau setelah itu baru kalian tulis hipotesisnya apa. Bu, keluar di ujian? Iya, keluar di ujian ya. Ujiannya di kelas atau ujiannya di kelas atau online, Bu? Oh, sudah siap semua. Toh kalian open book toh ujiannya. Nah, jadi gampang. Semisal dibuat tabel seperti di PPT, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silahkan. Kalau lebih gampang dibuat tabel seperti di PPT, malah lebih enak ya. Karena kan ada rumusan masalah atau tujuan, lalu di sebelahnya kalian tulis HA-nya sama H0-nya. Ya, itu bisa. Dalam bentuk PDF atau Word, Bu, sama aja. Tapi better dalam bentuk Word saja ya. Biar saya kalau ada, seandainya ada koreksi-koreksi itu lebih gampang koreksinya daripada bentuk PDF. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ujiannya tetap ya, ujiannya tetap open book kok, tenang aja. Bahkan mungkin kalau ujiannya dalam bentuk online, kalian bisa ujiannya internet buka juga gitu ya. Oke, dan lagi bagaimana dengan kuis kita yang di minggu ke-7, yang untuk reward, game ya, bukan kuis ya. Untuk reward yang kuis ke-4, nanti saya pikirkan kembali ya. Enaknya bagaimana sistemnya. Tapi yang pasti saya akan mengusahakan untuk tetap memberikan reward itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau dalam bentuk Word. Soalnya saya nggak dalam bentuk Word. Nggak apa-apa, nggak usah Word. Silahkan kalian itu tulis tangan, tapi di foto. Setelah itu ngumpulin di Edmodo. Jangan ngumpulin di email saya. Ya, kalau ngumpulin di email saya, nanti nggak ke record di Edmodonya. Kok gitu, Bu? Karena kan, ya inilah ya, salah satu dari bentuk kuliah online adalah absen kalian juga virtual dan pengumpulan tugasnya juga dalam bentuk virtual. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Udah jelas? Oke. Alhamdulillah. Insya Allah, Bu. Oke, siap. Oke, kalau gitu nanti akan saya posting ulang ya untuk tugasnya yang lebih sederhana lah ya. Lebih sederhana, lebih gampang ya buat kalian. Dan juga terkait dengan deadline-nya juga ditambah, tenang aja. Daripada stres ya, nanti di rumah stres, nanti orang tua kalian, ini siapa dosennya? Wah, pusing saya nanti, oke? Udah stres, Bu, ini, Bu. Waduh, jangan stres dong. Stres karena di karantina di rumah ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu selamat siang. Meetingnya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu terakhir kita meeting lagi. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.